Halo malam semuanya. Biasanya harusnya sih live-nya jam 8 ya. Karena lebih ada banyak orang yang baru pulang kantor. Biasanya lagi siap-siap atau makan siang. Atau ada yang biasa habis sholat, selesai pulang ke rumah itu jam 8 gitu. Sorry pertama, nggak mungkin saya mampu konsul Porto. Saya juga bukan dokter ya. Bayangkan kalau gini, bayangkan ya. Kalian ada satu kondisi nih, penyakit, datang ke dokter. Antrian dokternya 1.000 orang. Kalian berani nggak? Masih percaya nggak sama dokternya? Untuk di pasien ke-50 aja dia udah stres kayaknya. Oh iya, makan malam. Banyak yang makan malam segala macam. Oke, pertama, honestly sebenarnya selama 20 Oktober sampai 27 Oktober itu IHSG net foreign buy. Kalau kita lihat saat ini foreign paling aktif di brand hari ini ya, AAD, Telkom, Film, Alfamart. Yang saya highlight sih sebenarnya brand AAD, Telkom, Java, atau kalian lihat something nggak di sini? Jadi net foreign buy itu sudah mulai acak. Kalau yang kemarin itu asing itu selalu sell. Kali ini ya asing itu mulai aktif di saham-saham yang old school, fundamental klasik, Telkom, Java, Astra, INKP gitu. Kemudian retailer, nanti kita bahas. Pertama, saya akan bahas dulu, mungkin pakai pen aja deh biar semua bisa ngelihat tulisan lebih besar. Yang pertama nih, what happened sih sama market? Oke, kita tahu ini case di mana sebenarnya ya saya nggak boleh ngomong ini sih. 1 bulan lalu tuh saya udah tahu kalau MSCI itu ada wacana untuk tidak memasukkan corporate atau perusahaan sebagai perhitungan free float. Permasalahannya adalah di Indonesia, most of company, apalagi listed company yang ada di MSCI itu ada free floatnya. Contoh kayak BCA. Vanguard yang beli BCA itu pakai PT. Kemudian kayak Fidelity kebanyakan juga pakai perusahaan. Di Indonesia kepemilikan personal itu kan cukup strict ya. Lu seandainya punya ini deh, siapa nih? Tuh, Ilman Fahma, saya titipin dong nama kamu, plop nomini, plop 10 miliar saham PTRO. Oh itu besok nggak sampai sebulan Dirjen Pajak cari kamu nih, apaan nih kamu punya saham PTRO nggak pernah lapor di SPT. Aset ya bisa kena progresif sampai 35% kan. Jadi most likely sebenarnya jika itu kejadian ada estimate outflow yang cukup besar sebenarnya untuk IHSG. Alasannya kenapa? Karena market cap Indonesia itu pasti turun. Jadi FF yang di-exclude PT, market cap turun. Yang artinya valuasi turun. Sehingga akan terjadi downgrade dan penurunan weighting yang berujung ke outflow. Nah itu yang ngebuat market seperti ini. Makanya sebenarnya yang kena paling gede itu sebenarnya adalah BCA. Nah tapi kenapa saham-saham Konglo dan saham-saham yang belum masuk itu koreksi? Sebenarnya trade paling gede itu mereka. Karena saham-saham Konglo itu banyak yang menggunakan nama perusahaan sebagai free float ya. Dan itu kemungkinan nanti di 30 Agustus akan ada 30 Januari akan ada pengumuman oleh MSCI. Per hari ini dia sudah mulai melakukan observasi sampai 30 Desember. Jadi selama masa observasi itu dia ingin dengar nih pendapat kita tuh seperti gimana. Makanya saya yakin ini pasti banyak fund, kemudian banyak entitas yang bertanggung jawab, banyak owner, banyak emiten-emiten yang nanya, yang berdiskusi sama MSCI bahwa tidak bisa kalau seperti ini. Pengurusan SPT apa segala macam itu bakal ribet banget. Structural company itu bakal rusak kalau seandainya kalian menetapkan hal itu. Apakah hal ini pernah ditetapkan di luar lain? Jawabannya tidak. Pernah itu terjadi di India karena
mirip ya, case-nya tuh saham Adani. Cuman waktu itu diundur dari 1 tahun jadi 2 tahun jadi 3 tahun terus nggak diimplementasikan. Di Indonesia juga saat ini sama. Nah, jadi pertanyaannya adalah, saya ambil contoh ya, saya kasih tahu ya. Tapi kenapa cuman hanya di Indonesia? Yes, I heard the rumor that ada orang-orang beberapa pihak di Indonesia tuh yang nggak seneng sama saham Konglo, jadi ngelaporin tuh keluar. Kalau ada yang nanya apakah ini era berakhirnya saham Konglo, kalian dengar ini statement saya bisa salah ya, tapi saya akan katakan tidak. Ketika brand dan PTRO dan cuan itu dimasukkan ke dalam notasi khusus MSCI pada Maret, apakah era Konglo selesai saat itu? Saya satu-satunya salah satu lah yang mengatakan tidak. Ini baru mulai malahan. Awal di Januari PTRO kita punya prediksi ke 90.000 atau 100.000. Dari 17.000 nyampe ke 40.000, lalu stock split sekarang udah 7.000. Jadi ini hanya a small resistance menurut saya, meskipun memang agak concern. Nah, jadi itu alasan kenapa namanya bursa bursa saham ya. Harga itu bergerak sesuai ekspektasi, sesuai fear dan greed dalam jangka waktu pendek. Saya putuskan untuk saat ini porto dikurangin dulu. Enjoy aja lah. Makanya kalian lihat story saya jadi banyak jalan-jalan segala macam. Oke, itu satu. Yang kedua, saat ini teman-teman lihat market bakal kemana? Pertama, kalian lihat berita belakangan ada Pak Danantara yang mengatakan dia sudah meng-create sebuah fund yang akan siap untuk inject, nggak bilang di equity ya, nggak bilang specifically di equity, tapi maybe di bagaimana untuk menghasilkan gitu, bisa di money market dan bisa juga di equity. Yang saya yakin sih tetap ada porsi di equity. Equity itu maksudnya bursa saham ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Purbaya sebagai orang yang sudah berpengalaman juga di market, juga mendukung stocks market kita yang lebih sehat. Oke. Saat ini ada peralihan dari saham Konglo ke saham defensif. Oke. Nah, likuiditas di market kan itu aja ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak saham Konglo dan saham defensif naiknya bersamaan, amat jarang terjadi. Nah, itu alasan kenapa kalian lihat Telkom naik, Unilever naik, MAPI naik, AMRT lumayan ada akumulasinya, AAD itu ikut naik. Nah, so yang perlu perbankan belakangan lumayan ya. So pertanyaannya sampai kapan? Nah, market bakal sideways market bakal menunggu keputusan MSCI pada 30 Januari 2026. Di sini arah saham Konglo baru jelas. Oke. Sekedar informasi ya, PTRO free float-nya berapa sih yang kalian tahu? Nanti saya akan bahas saham defensifnya. Saya nanya dong, menurut kalian PTRO free float-nya berapa sih? Yang kalian tahu, ayo coba Google. PTRO 6% enggak dong? 20 enggak. 27% yes. Tahu enggak? Kepemilikan PT di PTRO itu berapa? Ada sekitar 10-12%. Iya, 10-12%. So, kalau seandainya aturan ini diberlakukan, PTRO itu untuk masuk ke MSCI, market cap-nya bakal turun. Dan untuk masuk ke MSCI akan perlu naik PR lebih gede lagi. Dan itu akan jadi PR. Nah, saya nanya sama kalian, brand itu free float-nya berapa? Coba deh Google, cari di data Kesei. Brand berapa? Nggak lag, kalian yang nge-lag kok. Wih, ada akun namanya Lo Keng Hong. Brand 8% kan? Ada yang bilang 13%. Oke, brand itu diakuin oleh MSCI itu hanya 4,58%. Tidak sampai 5%.
Jadi siapapun yang menghitung syarat masuk minimal brand menggunakan free float 15%, 13%, 1000% salah. Saya bukan bilang 100.000. Brand itu free float yang diakui MSCI itu hanya 4,58%. Kenapa? Karena ada beberapa kepemilikan perusahaan yang dianggap afiliasi terhadap Pak Prayogo Pangestu. Jadi free float brand itu tidak 13%. Dia punya market cap 1000 triliun, kalau 13% kan 130 triliun. Tidak, jauh di bawah itu. More than half. Serius, tidak percaya silahkan. Nah, observation period dari MSCI itu adalah 15 sampai 25 Oktober. Kita lihat brand. 5 sampai 15, oke. 15 sampai 25 itu berada di range date 15 sampai 25 di sini. Tuh. Ini adalah observation period MSCI brand. Berada di angka berapa ini? Range-nya itu adalah antara 9.800 hingga 9.000. Kita ambil tengah deh. Maka saya hitungnya tuh 9.300 ya. Brand. Observation period 9.300. Ya, kurang lebih 9.500 lah ya. Rata-rata. Saya ambil kasar aja 9.500. Brand di harga 1.500. Kita coba cek ChatGPT. Berapa market cap brand di harga 9.500. Sekarang ada ChatGPT itu apa-apa enak. Oh, sorry. Jika harga brand 9.500, market cap-nya itu 1.227 triliun. 1.227 dikali 4,58% itu berapa? Oke, maka selama observation period untuk MSCI kali ini, brand adalah 56,33 triliun. Sementara menurut aturan menurut aturan MSCI, jika free float di bawah 5%, syarat masuk itu sekitar 168 billion dollar dikali 1,8. Itu kisaran 45 atau 47 triliun. Maka jika MSCI tidak melakukan revisi daripada peraturan, 100% brand nanti pada 4 November, minggu depan ya, atau 2 minggu lagi ya, akan diumumkan bahwa dia masuk ke dalam MSCI. Itu di view saya. Kalau salah, saya minta maaf. Tapi sebenarnya risk reward untuk brand itu udah nggak menarik. Nggak terlalu menarik lah, upside-nya gede-gede banget tuh udah enggak. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, brand itu di sini ada pola Head and Shoulders. Kemarin pecah Head and Shoulders-nya. Target jatuhnya udah kena, kemudian rebound. Nah, ini hammer-hammer terus menurut saya. Brand tuh bakal bermain di range ini. Bisa mendekati 10.000. Makanya kalian lihat hari ini brand juga masih foreign accumulation, ZPBK, YU, AK. Ini yang beli ini front runner daripada MSCI. Berapa sih estimasi inflow brand dengan 55 triliun ya market cap, lu kaliin 10%.
Di view saya kurang lebih dia dapat 4 triliun atau mendekati 5 triliun. Sementara jika kita lihat dari awal tahun ya, yaitu kurang lebih brand itu sudah ada inflow kurang lebih 1 triliunan something. Maka sampai jika nanti di 4 November itu ada pengumuman, maka front run atau foreign itu bakal lebih aktif lagi masuk brand. Tapi ingat, foreign yang masuk belum tentu harganya naik. Karena kan brand udah banyak yang punya nih. Kalau si jumbo-jumbo yang di sini nih, yang udah akum gede-gede dari... Kalau seandainya ya, ini kan yang beli brand ini kan udah banyak nih. Tuh, NITEP. Di luar ini ya. Oh, ada di luar dari broker-broker yang kita biasa lihat ya. Ada AGX, LY, PP dari retail nih udah 100-an M. Tapi kecil sih 100-an M. Sebenarnya no matters lah. Makanya enaknya saham Konglo itu retail, volumenya nyerap. Tapi kalau owner jualan lebih gede lagi ya belum tentu naik. Tapi saya bisa pastikan dari view saya, dari data saya, dari perhitungan saya, brand itu masuk MSCI. Yang nanti masuk yang kedua di November ini tuh adalah BRMS karena angkanya tuh cukup jauh. Gitu. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Oke? Itu view saya untuk saham PP, yaitu brand dan BRMS untuk MSCI. Nah, lalu nomor 4. Jadi saya udah jelaskan market kenapa, lalu bakal kemana, dan sampai kapan. Oke? Dan untuk MSCI period kali ini yang masuk adalah brand dan BRMS. Setidaknya itu di view saya. Oke? Nah, kalian mau saya bahas saham Konglo dulu? Atau saham defensif dulu nih? Jawab dong. Antam nggak masuk, masih jauh. Pani nggak masuk jauh. November nanti tetap bakal ada MSCI. Ya, ada lah. Gimana nggak ada? November ya tetap masih pakai yang lama. Kalian mau defensif dulu atau Konglo dulu? Lebih seru sih Konglo. PTRO masih jauh. Tadi kebanyakan yang nanya CDIA ya. Nggak, entah kenapa banyak yang DM saya nanya CDIA masuk MSCI atau enggak. 1000% tidak mungkin. Enggak, bukan 100.000. Bukan 100 loh ya, 1000. Oke, kita bahas saham Konglo dulu ya. PTRO. Saya cukup meyakini ya, kalau kita lihat dari Broksum yang ada, ini even owner Pak PP asing itu juga frustasi ngelihat saham PTRO. Kalian lihat di sini ya. Di sini ada XL, HP, YP, SS ya, yang average-nya tuh kurang lebih hampir 7.000 lah, kurang lebih di kotak ini. Average-nya hampir 7.000. Dan saat ini market kan 6.500 ya, kurang lebih 500 poin, nggak sampai 10% sih ya koreksi floating loss-nya. PTRO itu punya pattern double tops. Tup. Kalau double tops-nya itu pecah, maka koreksi PTRO kalau pecah ya, pecahnya tuh di 6.000. Kalau di bawah 6.000, PTRO bisa balik ke 5.000 tuh, turun dulu. Mungkin nggak sih? Apa sih nggak mungkin untuk market? Tapi kalau ini terjadi, maka suffer tuh gitu loh. Karena kalau kita tarik dari 11 September atau 10 September, yang beli paling gede dari PTRO itu adalah HP dan SS. HP dan SS ini nilai mereka beli itu udah hampir 1 triliun. Dan saya melihat belum ada foreign yang serius di PTRO. Ciri-ciri saham mau masuk MSCI biasanya tuh udah ada front run 1, 2, atau 3 bulan sebelumnya. Dan PTRO ini even foreign belum aktif. Jadi saya bisa katakan memang PTRO tuh masih jauh dari MSCI. Tadi ada yang jawab, Melisa tuh jawab PTRO tuh 30%. Oke. Berapa market cap PTRO? $72 triliun, oke? Dikali 30% berapa?
21,6 triliun adalah market cap free float PTRO. Untuk masuk ke MSCI dia perlu paling nggak setidaknya 27 atau 30 triliun lah. Jadi kita anggap 28 deh, 28 ke 22 ke 22 ke 28 itu perlu naik berapa persen? Agak lama ya. Dia perlu PTRO ya dari angka sekarang ya. Itu perlu naik 20 persenan atau 30% lah kurang lebih ya. Karena free float PTRO itu sebenarnya 27 atau 26. Oke. Jadi PTRO untuk masuk ke dalam MSCI dia perlu 9.000 sampai 10.000, kurang lebih 20-30% lagi dari 6.500. 30 persenan lah kurang lebih. Jadi tidak mungkin PTRO bisa masuk MSCI di November. Di Februari beda cerita. Tapi kalau di Januari ternyata diumumkan perusahaan itu dianggap tidak free float, PR PTRO makin berat. Karena kemungkinan free floatnya itu hanya tersisa 17% atau 15%. Jadi yang perlu kalian tahu itu struktural seperti ini. Bukan setiap saham yang naik sama dengan MSCI. Setiap saham koreksi nggak jadi MSCI. Nggak kayak begitu. Come on. Emosi-emosi kalian tuh dimainkan di market. Kalian tuh mesti punya pemikiran yang analitik kalau di market. Oke, jadi terlepas dari PTRO double tops atau enggak, yang pasti kalau koreksi itu menarik banget. Kenapa? Kalian lihat HP dan SS dengan modal segini ya, 5552, ini IS AVG-nya juga tinggi, 6.300. XL Stockbit ya, itu sebenarnya tuh lagi cuan tuh. Karena mereka punya kurang lebih 200 miliar di angka 57. Ya kalau mau taking profit dulu, bolehlah taking profit dulu, nggak ada masalah kok. Oke. Kalau dia PTRO pecah dan koreksi, wah ini saya menarik. Bagi saya menarik sekali. Saya akan mulai punya exposure untuk gede lagi. Untuk entry lebih gede lagi PTRO. Andai sesimpel itu banyak budaya yang kaya ya kok. Simple market, kalian aja yang kebakan sama emosi-emosi dan maaf nih, FOMO tamak-tamaknya kalian, ya nggak sih? Dan kayak maaf nih, kalian tuh sering nonton TikTok short, nonton Instagram Reels short. Ujung-ujung kalian nggak punya kemampuan analitik untuk berpikir kritis. Pengennya cepat, pengennya instan. Tuh banyak tuh di DM Instagramku. Kok kesimpulannya apa? Wah anjir. Ini YouTube 10 menit, 15 menit lu nonton, lu simpulin sendiri dong. Nanya sama saya, kesimpulannya apa? Wasu. Sekalian aja makan disuapin. CDIA. Sejak 13 Oktober itu buangannya gede. AKBK, EMG, ZP, ini foreign keluar bagi saya. Ini enggak proporsional lagi dari 13 Oktober sampai sekarang. Akumulasi juga belum kelihatan. Tapi kalau kita coba tarik dari bottom, dari 8 September, menurut saya itu fair narik dari situ. Akumulasi gede ada nggak ya? Belum terlihat ada akumulasi gede. Jadi kalau ditanya sama saya, CDIA, PTRO, brand, paling menarik apa? Sebenarnya PTRO, kemudian brand, lalu kan ada BRPT tuh. Nah, BRPT sebenarnya akumulasinya lebih baik. Dari 17 September tuh kan foreign aktif terus tuh. 17 September. Wah teman-teman lihat nih, HP belinya udah hampir 1 triliun. Average-nya berapa? 3570 saat ini sangkut loh. Kemudian BK dan AK, ZP, DH itu semuanya sangkut. Jadi kalau kalian nanya sama saya, CDIA, PTRO, brand, BRPT, saya pilih nomor 1 tuh PTRO. Meskipun belum ada foreign, tapi kalau dia double tops koreksi, itu menarik. Saya akan beli agak gede gitu. Makanya posisi PTRO saya udah kosong. Udah jual, kalau beli pun hanya untuk trade.
Tapi kan kalian sayang, kalian cinta, nggak rela jual. Ya udah bodoh, ya beda dong, masing-masing dong. Masing-masing punya strategi dong. Gitu. Oke, jadi sebenarnya BRPT saat ini tuh majority big player lagi koreksi. Dari sayangnya kalau dari 17 September saya tarik. Nah, average-nya tuh ya 34 35 menurut saya sih ya, kalau dari technical itu di 28 pasti mantul tuh. Maksimal lah koreksinya di 28. Oke, gitu. Nah, tapi ini Sam Kong Lo ya. Dan kemudian Raja. Kalian tahu kan saya tuh loss Raja hampir 1 miliar lah. Dari sini dapat naik ke atas lumayan. Di sini agak over PD nih saya. Habis itu koreksi. Bagi saya Raja tuh bisa balik ke sini nih. Kalian ingat ya, Raja dari masa sideways-nya Raja di Juni 2024 tahun lalu itu di angka 1200, dia naik sampai 3 bagger. 1200 ke 4200 itu berapa? Lebih dari 3 bagger lah, 3 something. Dari 4500 dia bisa koreksi lagi sampai 1400 lagi. Dan ini pola yang serupa terjadi dari Raja 2003 ke sini. Jadi dia ada potensi balik lagi ke titik awal breakout yaitu 3200. Kalian perhatiin nggak yang biasa ngelihat bid offer? Bid offer Raja itu tipis. Makin lama makin tipis. Dan itu yang ngebuat saya kayak, kalau kita masuk, big player mau masuk pun nggak bisa kan? Karena tipis bid dan offer. Jadi ya udah dibiarkan seperti apa adanya market berjalan, yang otomatis itu akan ada arah koreksi. Itu di view saya. Makanya saya putusin, udahlah saya cut loss dulu lah gitu. Kalian lihat ZP saat ini tuh nyangkut di 4200, 4300. Kalau kita tarik lagi dari sebelumnya, average ZP itu 3800. Menurut saya Raja tuh memang penggeraknya ZP 3800. Jadi di bawah 4000 sampai 3300 itu menarik. Raja bisa masuk MSCI nggak? Jangan semuanya di MSCI kan. Tapi saya kasih contoh cara berpikir ya. Kalian pakai ChatGPT paling gampang. Berikan free float Raja, kemudian berapa market cap Raja. Ini cara ngitung. Free float 17,5%, market cap 18 triliun. 18 triliun dikali dengan 17% itu berapa? 3,6 triliun. Untuk masuk ke MSCI paling tidak perlu 27 triliun. 27 dibagi dengan 3,06. Maka untuk Raja bisa masuk ke MSCI, dia perlu 8 bagger. Mungkin nggak? Kalau emitennya punya story, dia bakal nge-create something valuation yang gede, backdoor, inject aset, right issue, whatever else is it, ya mungkin aja. Tapi kalau kita lihat dari posisi saat ini kan, you terlalu berharap, you udah terlalu bias, you udah terlalu ngikut emosi gitu loh. Oke? Itu sama juga lah berlaku dengan Ratu. Lalu Kong Lo yang lain tuh kayak Bumi. Saya suka Bumi tuh. Saya bet Bumi tuh tahun depan jalan. Nah ini Bumi saat ini lagi koreksi seperti ini. Tapi di view saya tuh dia bakal tes 180. Game plan dari Bumi itu kalau dia udah lewat 180. Tapi kalau teman-teman entry-nya tuh ketika di lewat 180 biasanya hammer. Shooting star lalu dibawa turun lagi sakit tuh. Jadi menurut saya untuk beli Bumi itu momen-momen sekarang paling oke. Momen-momen 130 sampai 120. Ya mentok-mentok dia maksimal sampai 105 atau dekat-dekat 100. Menurut saya seperti itu. Itu kan dari 130 ke 100 kan 30% ya. Tapi kalau kalian belinya cicil ke bawah kan jadinya nggak 30%. Ya mungkin 15% atau ya mentok-mentok 20% lah floating loss. BRI simpan minus 50% 2 tahun aja siap, masa Bumi nggak siap gitu. Nah, saya juga cukup optimis dengan pemerintahan kita yang menangkap-nangkap koruptor-koruptor dan ilegal-ilegal mulai dari timah.
kemudian katanya nanti CPO, kemudian nikel, nanti ada batu bara. Nah, batu bara ini kan perlu booster ya. Boosternya itu adalah harga batu baranya itu sendiri. Tapi kalau dari internal kita, perusahaan-perusahaan batu bara ilegal ditangkap, otomatis supply berkurang dan harga produksi itu bisa lebih bagus. Jadi saya bet call itu tahun depan. Tapi kalau bicara sekarang too early. Kita lihat timah itu udah, call belum, CPO udah. Lalu kalau kita bicara call ini, agak-agak masuk ke sektoral defensif bagi saya. Kenapa? Karena Bumi itu kalau kuasinya kan udah disetujui sama RUPS sama shareholders. Dari OJK juga tinggal nunggu tanggal kepastian. Kalau itu terjadi, Bumi itu bisa bagi dividen. Nah bayangkan, first time ini berarti Bumi bisa bagi dividen. Dan kalau itu didukung sama kebijakan pemerintah yang memberantas harga illegal call, maka menurut saya Bumi potensi. Untuk Bumi bisa masuk MSCI itu perlu angka 200. Tapi sekali lagi, tidak semua itu MSCI ya. Tidak perlu gitu. Nah, kita coba kalkulasi nih. Pakai logika berpikir, kerangka berpikir. Kan kita tahu kalau Bumi itu berapa kepemilikan CIC di saham Bumi. Ini seller utamanya Bumi. Saat ini kepemilikan CIC di saham Bumi itu 10%. Kalau dari Stockbit terakhir kalau nggak salah 8%, sebelumnya 15%. Rumornya mengatakan mereka tidak bisa melakukan block sell. Jadi mereka akan melakukan terus penjualan sampai habis. 10% jual kan stres juga ya. Apakah yang ada nampung atau enggak. Tapi I do believe kayak Pak Salim itu pasti bakal ada doing something untuk company dia. Karena kita lihat dari yang compatriotnya ya. Kayak BRMS itu udah, wah ini udah gila banget lah. Kita di grup BRMS tuh dari berapa? 300, 400. Target ke 500 saja udah happy, itu tembus sampai 1000. Kalau saat ini karena dia masuk MSCI, makanya nih kalian lihat foreign nih aktif, ini front run nih. Nanti bakal ada foreign terus tuh, cuman hari ini foreignnya taking profit nih. Enggak, foreignnya beli justru. Ya menurut saya oke lah. Cuman ini kan kenapa koreksi? Karena emasnya memang lagi koreksi ya, sentimen saham komoditas terhadap harga komoditasnya tuh tinggi. Oke? Lalu lihat Dewa. Wah ini udah gila banget naiknya dari 90 sampai 400. Dari 50 ke 400 saja udah hampir 10 bagger. Dan ini ada peluang koreksi. Kalau koreksi beli menurut saya. Di bawah 300 sudah boleh cicil untuk Dewa. Nah satu-satunya yang belum jalan tuh Bumi. Kenapa? Ya pertama harga komodnya sendiri belum mendukung. Satu. Kedua dia masih ada seller yang cukup gede. Jadi bagi saya ini menarik nih tahun depan. Enggak sekarang. Oke. Dan nanti ini bagi saya Bumi itu Konglo yang termasuk ke dividen, termasuk defensif juga. Karena kalau dia bisa bagi dividen, kalian sebagai fund manager BPJS Dapen atau contoh kalian Danantara deh bikin bentuk tim investasi. Berani nggak beli saham Konglo? Pasti nggak berani kan. Pasti ditanya lu ngapain beli saham kayak begini gitu. Dasarnya apa? Fundamentalnya apa? Valuasinya apa? Oh karena mau digoreng ke MSCI Pak. Lu pasti dipecat dari Danantara. Pasti mereka masuk tuh perlu reason, perlu riset, perlu landasan fundamental, perlu landasan valuasi. Nggak bisa kayak kita gesit keluar dan beli dalam waktu cepat. Nah itu alasan kenapa saat ini menurut saya akan ada flow sebagian ke saham-saham yang defensif. Nah salah satu yang saya suka itu Konglo yang juga termasuk dividen, termasuk defensive stock, itu salah satunya adalah AAD. Teman-teman lihat ya. AAD itu dari Februari sampai Oktober sepanjang tahun itu diakumulasi sama foreign. Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa foreignnya itu foreign-foreignan ya. Tapi kita lihat AK-nya aja udah 1 triliun. Sellernya tuh LG. Ya bisa jadi LG dan AK tuker barang. Itu bisa jadi, bukan nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat komposisinya, jumlah bayar itu nampung barang kering nih. Barang AAD ini kering, ditampung sama foreign. Maka saya melihat ada peluang untuk AAD breakout di tahun depan atau akhir tahun. Karena akhir tahun ini kan winter season nih. Ketika musim dingin, permintaan terhadap batu bara akan mulai naik. Meskipun kalau seandainya dia rally di sekarang itu keawalan menurut saya ya. Idealnya tuh rally-nya tahun depan. Tapi let the market show. Kita nggak bisa 100% timing the market. Nah di view saya AAD seperti ini. Ada potensi loh AAD itu bagi dividen mungkin 500 sampai 700 perak.
Kalau dia 700 perak, kemarin di 7.000 itu double digit. Kalian, kalau seandainya saya titipin uang 100 miliar, pasti takut kan kalau beli saham yang volatil kan. Mendingan beli ADI dong, diemin aja dapat 10%. Kalau dapat di 7.000 kemarin, di 8.000 masih oke juga kok, ya kan. Karena ini ADI itu belum MSCI ya, teman-teman ingat itu. ADI market cap berapa dan free float berapa. Kita coba hitung-hitung kasar aja. Wow, 60 triliun dikali 23% itu berapa triliun? 13 triliun, oke. 26 triliun 13 triliun ke 27 triliun itu perlu naik berapa persen? Dan jika itu dihitung dari 8.150 itu akan ketemu di angka berapa? AADI perlu naik bigger. Harga AADI kisarannya untuk dia bisa masuk ke MSCI 16.000. Mungkin gak sih? Kejauhan kali ya. Ya kasarannya sih seperti itu. Kecuali dia bisa menaikin free floatnya. AADI belum MSCI. Ada aja keluar. Nah jadi seperti itulah logika berpikirnya. Akan jauh lebih baik kalian fokus sama TA, story perusahaan, kemudian global, dan akumulasi distribusi daripada apa-apa MSCI. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, mau bahas apa lagi nih? Oh iya, saham consumer. Pertama, saya melihat ada beberapa pola akumulasi di saham defensif. Nah, pertama Telkom, kalian lihat ya. Yang lihat story saya kemarin pasti tahu ini. Ini Telkom tuh ada pola double bottom, di mana dari double bottomnya ini aja 12 Agustus tercipta. Itu akumulasi foreign sudah hampir 2 triliun. Ada SS lagi di sini, saya suka nih. Average-nya 3.200 dan 3.300. Makanya dia nggak jauh-jauh dari 3.000 diangkat terus. Dan nggak jauh dari 3.000 diangkat terus. Kalau kita hitung akumulasi dari bawah ini itu jauh lebih gila lagi. Tapi itu sudah nggak make sense menurut saya. So, Telkom ini kan tuh potensi kenaikannya itu dari double bottom ini ada di angka 4.000. Menurut saya bisa nih. Nah saat ini dia lagi ketahan gap di sini aja. Nah jadi ini salah satu menurut saya picks yang oke untuk kalian yang nggak kuat ngadepin market seperti ini. Astra juga bagus tuh akumulasi foreignnya. Tuh kalian lihat tuh. Gila kan dari 3 Juli sampai sekarang. 3 Juli sampai sekarang tuh. Oh iya ada lagi. Indi sebagai saham call yang udah pindah ke emas, tapi kan emasnya lagi koreksi nih, wajar dia koreksi juga. Kalian ingat nggak yang live Hama Stock? Dia kan indinya tuh posisi di sini tuh masih 1.600 gitu, sempat sampai 2.600 tuh 1.000 poin, 40% ya, hampir 50% ya, lumayan doh. September, Agustus, teman-teman perhatikan, menurut saya pola-pola seperti ini tuh anomali. Kenapa? Karena dari titik akumulasi ya, itu ada jumlah akumulasi yang menurut saya nggak wajar. Ini ada pembelian yang dilakukan dengan cukup gede, masif. Apalagi ada broker-broker aneh yang jarang muncul gitu loh. Menurut saya kayak AI tiba-tiba muncul tuh aneh. BK, AK, ZP, RX, menurut saya ini satu orang. Tapi mereka pecah broker. CC yang belakangan banyak banget duit counter di bursa, nggak tahu dapat dari mana. Average mereka 2.100 sampai 2.000 tuh. Nah saat ini udah nyampe tuh. Jadi mereka lagi rugi. No other way untuk mereka exit di angka sekarang. That's why saat ini Indi menurut saya oke tuh sampai 1.600.
Karena Indi tuh terkonfirmasi pola double tops. Kok, tapi double tops itu kan bearish. Iya, bearish dalam waktu pendek. Double topsnya aja cuman kecil begini. Justru kayak begini tuh peluang. Tapi bayangkan kalau kalian lihat Indi di sini minus 5%. Di sini kan minus 5% nih. Oke. Koreksi lagi besok minus 5% lagi. Kalian punya uang 100 juta. Beli tuh 100 juta. Besok koreksi lagi. Pinjam margin sekuritas jadi 200 juta. Ya turun gemeter. Ujung-ujung for sale. Itu kan problemnya tuh. Nggak bisa kontrol duit. Punya duit tahu-tahu mau langsung habiskan. Itu sifat-sifat yang nggak baik menurut saya. Nggak bijak lah. Nah, oke, jadi menurut saya Indi di bawah 2000 itu sudah boleh mulai cicil sampai 1008 atau 1006. Dan Indi sebenarnya itu udah lewat masa downtrendnya. Masa downtrend dari satu saham itu bisa lepas kalau dia ngelewat dari 3 trend line. Dan Indi itu sudah lewat tuh. Ini namanya teori Venn Principle. Kalau dia udah lewat 3 trend line diiringi dengan volume yang besar dan akumulasi, maka artinya uptrend. Nah, cuman kenapa dia tertahan? Satu, kalian lihat sendiri marketnya seperti apa. Kedua, ya, teman-teman lihat ini koreksinya volumenya ada nggak? Setiap dia naik hijau-hijaunya kenceng. Di sini nih, hijau-hijaunya kenceng nih. Tapi setiap dia koreksi, merah-merahnya sedikit. Nah, ini adalah salah satu pola yang saya suka nih. Jadi, kalau nanti di 2000 sampai 1006 itu menarik. Tapi uang saya udah nggak ada kok, ya salah sendiri. Harusnya kayak begini, jual dulu lah, beli lagi di bawah. Average itu lebih baik. Kalian jangan takut jual loh. Saya kasih logika deh. Ini saya jelaskan lagi. The logic of Porto. Menurut saya, ini teman-teman perlu tahu. Kalau teman-teman jadi fund manager, ya, itu di dalam portofolio tuh tidak ada yang namanya average plus minus tuh nggak ada. Mereka tuh cuma tahu kalian punya satu saham, jumlahnya berapa gitu. Nggak ada lihat plus minusnya. Ini contoh. Raja, ini kita anggap Porto 1 bulan lalu ya. Cuannya gede nih, Raja plus 56%. Modal 100 juta jadi 156. PTRO masing-masing beli 100 juta. PTRO beli 100 juta juga jadi 124. Indi beli 100 jadi 145. Gosco beli 100 jadi 134. BRMS-nya bigger jadi 200 juta. Wah, ini keren nih. Floating profit-nya itu kurang lebih 230 juta. Kalian nggak rela jualan? Bisa nggak ini habis? Bisa banget. Kalian lihat sendiri market seperti apa. Ini bisa jadi nol, bahkan bisa jadi minus. Bayangkan kalau kalian jual, ya kalian jual, atau anak kalian nggak salah pencet gitu loh, kejual semua, Raja, PTRO, Indi, Gosco, BRMS, kalian berani beli lagi nggak? Raja harga anggap deh 2000, kemudian saat ini harga Raja tuh 3000. Kalian nggak salah pencet, kepencet jual semua. Berani beli lagi nggak? Pasti nggak berani kan? Karena pengennya belinya di 2000 lagi. Bener nggak? Itu psikologi. Karena manusia, apalagi emak-emak biasanya udah beli murah, plep dia beli, naik kenceng, nggak mau beli lagi. Kenapa? Loh, saya udah beli murah. Kalau saya beli di atas, mahal dong. Jangan pernah menjustifikasi atau memberikan cap, memberikan image satu saham murah atau mahal. Karena itu subjektif. Kalau kalian nggak berani beli Raja di 3000, meskipun dia punya potensi ke 5000, karena kalian udah pernah beli di 2000, bagaimana dengan mereka yang pernah beli di 500? Kalian yang beli di 2000 goblok dong. Jauh lebih mahal lagi. Gitu. Jadi jangan lihat mahal dan murah hanya karena kalian pernah beli. Dan itu alasan kenapa banyak orang yang portofolionya supermarket. Kenapa? Wah, ini saham bagus nih. CBRE bagus, beli. Contoh doang ya. Beli, plop, naik. Dapatnya 1 lot. Naik 20%. Mau beli lagi, nggak berani karena udah naik, udah mahal gitu loh. Udah pernah beli murah. Akhirnya lihat yang lain lagi, beli lagi. Bener lagi naik. Ujung-ujung portofolionya 50 saham, plusnya banyak, tapi kecil-kecil. Buat apa? Lalu nggak berani taking profit. Sekali koreksi, dibeli terus. Dengan harapan nanti balik. Bayangkan kalau ini kalian kejual semua, lalu kalian beli lagi. Jadi kan value saham, value kalian tuh yang dari 500 juta tuh udah jadi 700-an juta. Kejual semua lalu beli lagi. Jadinya gini,
profitnya yang gemuk-gemuk 50%, 100% tuh hilang. Nggak bisa pamer nih, nggak bisa tag orang-orang nih, nggak bisa pamer ke temen nih. Tapi value kalian berapa? Sama kok. Portofolio kalian yang 700 juta tetap 700 juta kok. Meskipun saat ini floating profitnya jadi 0. Tidak gemuk lagi, tidak kelihatan keren lagi. Benar nggak saya ngomong? Saya pernah dapat DM dari orang. Dia kasih lihat 30 saham. Saya langsung bilang, Bu, sorry, saya sendiri nggak mampu 30 saham, apalagi ibu nanya saya gitu loh. Jadi saran saya, ibu pilih 10 saham terbaik, sisanya jual. Yang aneh-aneh, yang gorengan-gorengan, yang ibu sendiri nggak paham bisnisnya, yang cuman ikut-ikutan, ibu jual. Dia jual tuh, berhasil dibuang. Semingguan jadi 12. Nah, ini PR ibu lagi nih, 12 masih kebanyakan. Ibu ada beli, contoh ya, dia beli BRI, BCA, Bank Mandiri, itu kan sama Bu, 3. Kenapa nggak jadiin satu aja? Kalau naik, mereka bakal naiknya barengan, jadiin satu sektor. Oke Pak, siap. Dia bilang gitu. Saya tunggu nggak DM saya lagi. 3 minggu, dia chat. Saya pikir dari 12 ke 7 perlu waktu lama ya. 3 minggu dia chat, dia kasih lihat lagi portonya. 40 sahamnya. Dari 30 ke 12 ke 40. Kenapa? Ada yang naik, ada yang bagus, saya beli. Profit semua kebanyakan, 80%, tapi kecil-kecil. Kenapa ibu nggak average up aja? Oh, itu kan udah mahal. Saya harus cari yang lain yang masih murah. Oh, nggak gitu. Nanti kalau market bearish, ibu beli terus dong karena udah murah. Beli tuh dada. 400, 300, 200, 50 masih murah. Nanti kalau selama 3 bulan dada di 50, transaksinya di bawah 5 juta, sampai 2 loh nanti bisa. Nah, murah tuh beli tuh 2, beli lagi. Nah, itu kan problem mindset. Kenapa kalian subjective bias melibatkan emosi murah dan mahal. Itu. So, saya bahas sekali lagi. Ini contoh ya, saya kasih lihat sektor consumer goods. Bagi saya nih, HMSP itu juga dividennya kan lumayan. Berapa sih dividen HMSP? $56 per saham. 56 dibagi 810 berapa? 6-7%. Jadi bagi saya nanti shifting daripada market itu bakal pindah ke saham-saham yang dividennya gede dulu. Kemudian valuasi growth-nya tuh masih oke. Nah, Pak Purbaya sendiri bilang kalian bisa lihat sektor makanan minuman tuh. Saya setuju. Kenapa? Karena dengan stimulus yang diberikan Pak Purbaya 200 triliun ke Himbara nanti menyalurkan kredit ke rakyat-rakyat. Semoga dengan pajak yang lebih murah, relaksasi, kemudian booster dari pemerintah juga, maka meningkatkan konsumsi masyarakat. Maka sektor retailers, rokok, consumer goods, retailers itu menarik bagi saya. Ini HMSP, gudang garam, itu lagi buat landasan tuh. Kalau HMSP bisa lewat 900, kemarin tuh sayangnya nggak sempat ya. Itu jadi cup and handle gede, jadi dia perlu konsol dulu di sini 1-2 bulan. Sayangnya akumulasinya tuh belum gede, itu sayangnya di situ, makanya dia belum bisa kenceng-kenceng banget. Jadi HMSP itu bisa ke 1200, 1300. Foreign udah mulai ada aktif-aktif dikit gitu loh. Nah jadi tadi saya lihat AAD, terus ada ADMR tuh menarik juga. Nah ini cup and handle udah break, volumenya ada, foreignnya juga udah mulai aktif. Oke. Lalu Unilever juga menarik. Hari ini sih koreksi wajar karena kemarin kekencengan. Harusnya koreksinya nggak jauh-jauh sampai 2000, nggak sampai segini lah, harusnya 24, 23 lah kurang lebih maksimal ya untuk HMSP koreksi. Nah kemudian kayak MAPI, teman-teman lihat ini kan nggak kemana-mana nih, tapi kalian lihat kok belakangan foreignnya mulai aktif di MAPI gitu loh, dari 10 September sampai sekarang. Wih, ini agak aneh menurut saya, kayak ada tuker barang nih. Bentar, ini stopnya jadi bagus ya? Iya, sellnya tuh kelihatan sampai ujung nih. Biasanya harus geser. Saya baru ngeh, ada BK, ada YU, ada CC, ada AK. Sellernya kebanyakan lokal. Jadi foreign mulai aktif ngumpulin MAPI. Nah, kemudian lihat ada kayak Aegis.
Nah, foreign juga mulai aktif, tapi belum ya, belum break ya. Kemudian ada MAPA. Hari ini juga lumayan naik. Kemudian ada ERA. Nah, sudah mulai ada tipis-tipis. Yang lain, Alfamart belum deh. Jadi ya defensif versi saya itu Telkom, HMSP, GGRM, BCA masuk. Kemudian retailers, ada MAPI, ada Aegis, ERA not bad. Tapi ini semua belum ya. Saham Konglo saya masih suka, jawabannya masih. Tapi saya nunggu dia ada turbulensi atau last shot ke bawah. Habis itu menurut saya menarik, masih menarik semuanya. Sambil nunggu keputusan di Januari. Kemudian saham dividend investing, AAD, boleh dicek. Kemudian ADMR juga saya suka, satu grup. Raja Ratu saya suka, tapi mungkin perlu nunggu bid offernya. Oke. Kemudian retailnya tidak terlalu FOMO lagi, karena retail kalau terlalu gede susah jalan. Bandar ngapain ngangkat, kasih kalian cuan gitu loh. Mendingan yuk mainnya di bawah, tunggu ada akumulasi. Jadi tuh kalian jangan mengira minus 8%, minus 10% itu murah. Murah itu kalau bandarnya udah masuk, wealth-nya udah masuk, udah ada akumulasi. Dan fundamentalnya harus sejalan. Saat ini kan masih turbulensi. Jadi saya rasa saat ini slow aja, santai aja market. Jangan terlalu intense, jangan terlalu overtrade, jangan terlalu sering trading kalau di market begini. Saran saya nih ya, ini yang saya biasa lakukan. Kan kalian pasti gatel tuh besok ABC, CBRE, ARA, mau beli gitu loh kan. Iya, kalian kalau punya uang 100 juta, 80 juta, 70 juta simpen. Withdraw kalau perlu. Belanjanya 10-20 juta doang. Kalau over belanja, ya coba di restrict lagi. Aturan tuh harus kalian yang buat. Disiplin harus kalian yang buat. Jangan sampai margin di market begini. Oke? Saya sebenarnya masih ada sekitar 8 stock pick unggulan. Tapi kayaknya ini udah lewat waktunya. Dan thank you semuanya. Selamat malam.